Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pengenalan program Arena yang kedua. Pada program kali ini akan menggunakan studi kasus PT Karya Jaya Glass yang merupakan produksi gelas dan cangkir. Untuk keseluruhan studi kasusnya bisa dilihat pada modul masing-masing. Baik, langsung saja bisa kita mulai. Yang pertama, buka software Arena dulu lalu simpan dengan nama program pengenalan 2 Arena. Pertama-tama kita buat dulu modul create yang ada di basic process. Kemudian klik 2 kali, lalu isikan dengan nama kedatangan gelas. Selanjutnya untuk entity tab-nya kita beri nama dengan gelas datang. Kemudian untuk type-nya kita pilih konstan dengan waktu 5 menit. Untuk sekali kedatangan yaitu sejumlah 20. Dan untuk max arrival-nya kita isi infinite. Selanjutnya kita buat modul assign. Kita beri nama dengan modul assign kedatangan gelas. Di modul assign ini kita akan mendefinisikan variabel dengan nama gelas cat. Lalu kemudian new value-nya yaitu gelas cat plus 1. Bisa langsung di copy paste saja. Kemudian klik OK. Kemudian klik add, lalu pilih atribut. Nah, untuk atributnya kita beri nama siap cat. Dengan new value-nya tadi yaitu gelas cat. Kalau sudah, kita pilih entity type-nya. Nah, untuk entity type-nya ini kita pakai gelas datang. Lalu untuk picture-nya itu terserah, tapi pada ini kita akan menggunakan picture report. Baik, selanjutnya kalau sudah kita buat lagi modul create untuk menunjukkan kedatangan dari cangkirnya. Lalu diberi nama dengan kedatangan cangkir. Kemudian untuk entity tab-nya kita isikan dengan cangkir datang. Lalu untuk tab-nya konstan dengan waktu 6 menit. Di mana untuk sekali datang itu untuk cangkirnya itu berjumlah 75 dan 15. Lalu klik OK. Kemudian lanjut ke pembuatan modul assign. Ini untuk mendefinisikan entitas dari gelas dari cangkir tadi. Kita beri nama dengan assign kedatangan cangkir. Kemudian kita definisikan sama variabel atribut entitas. Untuk variabelnya kita isikan dengan cangkir cat. Untuk atributnya sama yaitu siap cat dengan new value-nya yaitu cangkir cat. Kemudian kalau sudah untuk variabelnya kita isi dengan cangkir cat. Lalu untuk new value-nya yaitu cangkir cat plus 1. Lalu klik OK. Kemudian jangan lupa untuk entity tab-nya kita beri nama sama dengan create tadi yaitu cangkir datang. Kemudian untuk picture-nya itu terserah, tapi di sini kita menggunakan picture letter. Lalu klik OK. Kemudian kalau sudah kita definisikan modul batch. Nah, modul batch di sini itu berfungsi untuk mengumpulkan sementara antara gelas dan cangkir. Kita beri nama batch pengecatan. Lalu untuk tabnya temporary, untuk batch size-nya sebesar 2. Lalu untuk rules-nya yaitu based on attribute atau by attribute. Kemudian untuk atributnya yaitu siap cat. Lalu klik OK. Nah, kemudian kalau sudah kita buat modul station, yaitu untuk mendefinisikan station dari kedatangannya. Kita beri nama station pengecatan.
lalu klik OK. Kemudian kalau stasiunnya sudah, bisa menggunakan modul proses untuk memproses gelas dan cangkirnya. Kemudian kita beri nama proses pengecatan. Nah, kemudian kita pakai sys delay release dengan operator dengan resource-nya berupa operator pengecatan sebanyak 1 orang. Kemudian klik OK. Kemudian untuk waktunya kita isikan distribusi normal dengan satuannya menit dengan value-nya yaitu 7,4 dan standar deviasinya sebesar 6. Kemudian kalau sudah, kita pakai modul assign. Untuk modul assign-nya ini kita beri nama assign gelas dan cangkir telah dicat. Modul assign ini digunakan apabila setelah melakukan proses. Jadi setelah melakukan proses itu, suatu entitas itu mengalami value added dan harus kita beri assign lagi untuk mendefinisikan entitas yang baru. Kemudian untuk entity tab-nya kita isikan dengan gelas cangkir dicat. Lalu untuk picture-nya kita pilih add, lalu kita pilih picture, itu kita isikan dengan widget, lalu klik OK. Kemudian untuk berpindah dari antar station menggunakan manual transfer, yaitu menggunakan modul route. Modul route ini kita isikan untuk namanya yaitu route station pengeringan. Lalu untuk waktunya kita isi 0 karena tidak berpengaruh terhadap waktu simulasinya. Kemudian kita bikin modul station, lalu kita beri nama dengan station pengeringan. Kemudian kita buat modul hold yang ada di advanced process. Ini ditujukan untuk menunda entitas dalam melakukan prosesnya. Untuk hold ini kita beri nama dengan hold proses pengeringan. Lalu untuk limitnya, wait for value-nya 1, limitnya 2. Kemudian klik OK. Kemudian untuk kita pilih sys. Nah, di sys ini itu berfungsi untuk menarik entitas atau mengikat entitas. Kita beri nama sys operator A. Kemudian untuk alokasinya yaitu value edit. Lalu kalau sudah, kita klik add, lalu operator A. Kita beri nama resource-nya yaitu operator A sebanyak 1 orang. Jangan lupa untuk alokasinya value edit. Lalu klik OK. Kemudian kalau sudah, kita pilih modul delay yang ada di advanced transfer juga. Modul delay ini berfungsi untuk menunda atau waktu atau melakukan proses secara manual yang dilakukan oleh operator A tadi. Kita isikan dengan delay proses pengeringan. Lalu untuk allocation-nya value edit. Lalu untuk waktunya yaitu berdistribusi normal, untuk waktu rata-ratanya 25 dan standar deviasinya 12. Baik, lalu untuk unitnya kita isikan dengan menit, second. Lalu kalau sudah, kita beri modul assign karena tadi setelah diproses pengiriman mengalami value edit, yaitu proses pengeringan. Kemudian untuk modul assign-nya diisikan dengan assign gelas dan cangkir sudah kering. Kemudian untuk entity tab-nya gelas cangkir kering. Kemudian untuk picture-nya yaitu kita pilih dengan woman. Untuk picture ini terserah mau pakai yang mana saja, yang penting di satu sama lain itu berbeda. Kemudian kalau sudah, untuk berpindah lagi ke station berikutnya yaitu menggunakan modul route. Kemudian untuk modul route-nya ini tetap 0 karena nilai waktunya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap waktu simulasi yang digunakan. Untuk modul route-nya ini diberi nama dengan route stasiun pelabelan. Kemudian
Setelah sudah, kita buat modul create terlebih dahulu. Baik, kita buat modul create terlebih dahulu. Untuk modul create ini digunakan untuk mendefinisikan kembali waktu setor atau waktu yang nantinya menjadi sinyal untuk operator A itu melakukan proses pengeringan. Untuk create-nya itu kita beri nama dengan create waktu setor, lalu entity tab-nya kita beri nama dengan waktu setor. Kemudian untuk tab-nya konstan, lalu value-nya itu sebesar 2 karena waktunya 2 menit. Dan untuk max arrival-nya kita isikan dengan infinite dan entity arrival-nya kita isikan dengan 1. Nah, kalau sudah, kita buat lagi modul signal di advance process. Modul signal ini berfungsi untuk memberikan waktu atau tanda untuk operator A nanti akan melakukan proses pengeringan. Limitnya kita isikan 2, lalu kita klik OK. Baik, kalau sudah, langsung kita bikin modul dispose untuk mengakhiri dari sinyalnya. Lalu klik OK. Baik, selanjutnya kita buat lagi modul delay setelah station pelabelan. Modul delay ini digunakan untuk mendelay suatu proses pelabelan yang dilakukan oleh operator A. Untuk waktunya sendiri yaitu berdistribusi uniform dengan nilai minimal sebesar 1 dan nilai maksimalnya sebesar 2. Kemudian untuk alokasinya itu value added, dan untuk unitnya kita pilih dengan menit. Ya, betul. Lalu klik OK. Selanjutnya kita pilih modul assign karena entitasnya mengalami value added setelah dilakukan proses pelabelan. Untuk assign-nya ini kita beri nama dengan assign gelas cangkir label. Kemudian kalau sudah, untuk entity tab-nya kita beri nama dengan gelas cangkir label. Lalu untuk klik add, terus kita pilih picture-nya, lalu kita pilih yang baik. Lalu klik OK. Kemudian kalau sudah, kita gunakan modul release di advance process. Nah, modul release ini digunakan untuk melepas entitas berupa operator A karena sudah melakukan tugasnya sesuai dengan proses yang ditentukan. Kemudian klik OK. Lalu kemudian langsung menuju ke modul root. Modul root ini digunakan untuk berpindah secara manual menuju ke stasiun packaging. Untuk namanya kita isikan dengan root station packaging. Kemudian untuk station name-nya kita isikan dengan station packaging juga. Baik, kalau sudah, lanjut untuk pembuatan station berikutnya, yaitu station packaging. Untuk station name-nya kita isikan sama dengan sebelumnya, yaitu station packaging. Bisa kita copy lalu kita paste. Kemudian pilih modul separate. Modul separate ini digunakan untuk memisahkan kembali antara gelas dan cangkir yang sebelumnya jadi satu, yaitu dilakukan pada proses pengecatan dan pelabelan. Kita pilih dengan tipe split existing batch. Lalu untuk modul separate-nya kita beri nama dengan separate gelas dan cangkir. Separate gelas dan cangkir. Kalau sudah, kita buat modul decide yang berguna untuk memisahkan atau membedakan entitas mana yang berupa gelas dan entitas mana yang berupa cangkir. Kemudian kita pilih decide, lalu to way by condition untuk tab-nya. Untuk entity tab yang true-nya itu kita beri nama entitas sebelumnya yaitu gelas data. Namun untuk modulnya kita beri nama decide gelas dan cangkir. Kemudian kita buat modul assign untuk gelasnya.
yaitu kita isikan dengan nama assign gelas siap packing. Lalu untuk entity pictures-nya berupa blue page, kita klik add lalu picture-nya blue page. Kemudian untuk kalau sudah dipilih blue page, kemudian kita pilih entitas, kita klik add lalu pilih entity type, kemudian kita isikan dengan gelas datang, lalu klik OK. Kemudian selanjutnya pembuatan modul batch. Nah, modul batch ini digunakan untuk menyatukan entitas berupa gelas yang nantinya akan dilakukan proses packaging. Untuk batch-nya kita isikan dengan nama batch gelas, dan untuk batch size-nya kita isikan dengan 20, di mana nanti gelas akan di-packing sebanyak 20 gelas. Kemudian kita pilih modul proses untuk melakukan proses packaging-nya. Untuk modul proses ini kita beri nama dengan proses pengemasan gelas. Kemudian untuk actionnya yaitu size release, kemudian klik add. Untuk resource-nya yaitu berupa operator packaging 1 dengan quantity sebesar 1 juga. Lalu untuk data type-nya kita pilihkan konstan dengan waktu 5 menit. Nah, lalu kalau sudah kita klik OK. Kemudian karena sudah diproses, jangan lupa untuk diberi modul assign kembali. Kita pilih modul assign, terus kita beri nama dengan gelas setelah packing. Untuk entity type-nya kita pilih gelas jadi, dan entity pictures-nya kita pilih pictures woman. Baik, kalau sudah, lanjut ke modul assign untuk membedakan entitas cangkir. Klik modul assign, lalu letakkan di bawah assign gelas packing. Kita buat ya modul assign, lalu kita beri nama dengan assign cangkir siap packing. Selanjutnya untuk entity type-nya kita pilih dengan cangkir datang sesuai dengan create yang pertama kali kita buat program. Kemudian untuk entity picture-nya kita pilih dengan picture.fan. Baik, kalau sudah, kita buat lagi modul batch untuk menyatukan kembali atau untuk menggabungkan 15 cangkir menjadi satu pada proses packaging. Kita beri nama batch cangkir siap packing atau batch cangkir saja. Kemudian batch size-nya kita isikan 15. Lalu klik OK. Jangan lupa tab-nya permanen. Kemudian kalau sudah, kita bikin lagi modul proses. Proses pengemasan kita beri nama dengan proses pengemasan cangkir. Terus kemudian actionnya berupa size delay release. Kemudian kita klik add, lalu untuk resource-nya yaitu operator packaging 2 dengan quantity sebesar 1. Kemudian untuk waktunya kita isikan delay tab-nya sebagai konstan, terus unitnya menit, lalu untuk value-nya yaitu sebesar 5 menit. Lalu klik OK. Kalau sudah, selanjutnya kita pilih modul assign. Lalu untuk assign-nya kita beri nama dengan assign cangkir telah packing. Selanjutnya kita klik add, lalu kita pilih picture entity type yaitu berupa cangkir jadi. Lalu untuk selanjutnya kita pilih entity picture, lalu kita pilih dengan picture.plot atau gambar berupa perahu.
Baik, kalau sudah, karena sudah di packing semua antara gelas dan cangkir, kemudian kita batch lagi untuk dipindahkan menuju ke gudang. Untuk batch-nya kita beri nama dengan batch gelas cangkir jadi. Untuk tab-nya yaitu permanen, temporary maksud saya. Kemudian untuk batches-nya yaitu sebesar 10. Kemudian klik OK. Kalau sudah, kita pilih modul request di advanced transfer. Modul request ini digunakan untuk mendefinisikan atau memanggil suatu transporter baru. Lalu untuk modul request kita isikan dengan nama request forklift. Kemudian untuk transporter name-nya kita isikan forklift. Lalu dengan kecepatannya yaitu 5 menit. Lalu klik OK. Kalau sudah, setelah request itu kita bikin modul transport. Modul transport itu kita beri nama dengan transport forklift. Lalu transporter name-nya forklift dengan unitnya 1. Kemudian stationnya yaitu berada di gudang. Kemudian untuk unitnya per menit dan value-nya yaitu 5. Kemudian kalau sudah, kita buat modul station yaitu berupa gudang, karena nanti produknya akan dikirimkan ke gudang. Untuk station name-nya yaitu sama, yaitu berupa gudang. Lalu kita pilih modul free lagi. Modul free untuk membebaskan transporter yang telah kita panggil. Kemudian transporter name-nya forklift dengan unit sebesar 1. Baik, kalau sudah, kita pilih lagi modul separate untuk memisahkan lagi atau menurunkan entitas tadi dari forkliftnya. Kemudian kita pilih split existing batch, lalu klik OK. Kemudian untuk separate-nya kita isikan dengan nama separate gelas cangkir packing. Klik OK. Kemudian kalau sudah, kita pilih modul assign, karena nanti akan kita definisikan variabel untuk menghitung keuntungan dari setiap packingnya. Untuk assign-nya kita pilih assign gelas cangkir packing, atau kita beri nama dengan gelas cangkir packing. Kemudian untuk entity type-nya yaitu berupa packing. Lalu untuk entity picture-nya, karena kita pilih kardus untuk menyerupai gambar paket atau packaging-nya. Kemudian untuk variabelnya kita isikan dengan keuntungan, variabelnya keuntungan. Lalu untuk new value-nya yaitu keuntungan plus 10.000. Ini dimaksudkan nantinya setiap produk itu akan memiliki keuntungan sebesar 10.000. Lalu kalau sudah, kita pilih modul dispose untuk mengakhiri jalannya suatu program. Baik, kalau sudah, jangan lupa untuk dihubungkan dengan konektor untuk setiap modul-modulnya. Kemudian selanjutnya kita pilih modul create untuk merevisikan keuntungannya, kita isikan dengan perhitungan keuntungan. Lalu untuk entity type-nya kita isikan dengan perhitungan. Untuk value-nya sebesar 1, lalu untuk max arrival-nya yaitu serupa 1. Untuk first creation-nya kita isikan dengan tvin. Kalau sudah, kita beri assign. Kemudian untuk variabelnya kita isikan namanya dengan assign net profit. Kemudian klik add, lalu untuk variabelnya kita isikan dengan net profit. Lalu untuk
new value-nya kita isikan dengan keuntungan strip total dot system cost. Ini bertujuan untuk membangkitkan formulasi dari rekapitulasi keuntungan yang didapatkan dari suatu proses produksi. Lalu klik OK. Kemudian kita pilih modul record untuk merekam atau menangkap keuntungan dari setiap proses produksinya. Kita isikan value-nya dengan tulisan dengan judul net profit sama dengan variabel yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk modul recordnya kita beri nama dengan record keuntungan harian. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir yaitu kita gunakan modul dispose lagi untuk mengakhiri suatu programnya. Dispose keuntungan. Baik, kalau sudah kita hubungkan satu persatu menggunakan konektor antara modul-modulnya. Jangan sampai ada modul yang terlewat karena nanti program simulasinya tidak akan bisa berjalan. Kalau sudah, kita menuju data modul resource yang terletak di basic process. Pada data modul resource ini kita cek terlebih dahulu apakah resource-nya itu sesuai dengan kapasitas yang telah kita inginkan. Kemudian untuk transporter yang berada di advanced transfer, kita isikan velocity sebesar 5 per menit dengan inisial statusnya yaitu station dan dimulai dari station packaging atau letak pertama dari transporternya berada di station packaging. Kemudian untuk data modul distance-nya kita isikan untuk beginning station-nya yaitu station packaging dan ending-nya ke gudang dengan jarak 15 meter. Kemudian untuk gudang ke station packaging-nya juga sama yaitu sebesar 15 meter. Lalu kalau sudah, untuk selanjutnya kita pilih variabel yang ada huruf X kotak biru. Kemudian kita pilih ekspresinya yaitu dispose paket. Lalu untuk title-nya kita isikan dengan 50 untuk tingginya. Kemudian untuk judulnya berupa produk jadi. Lalu klik OK. Kemudian kita letakkan di samping modul dispose paket untuk mengetahui jumlah produk jadi yang ada di proses produksinya. Kemudian untuk selanjutnya kita buat variabel lagi untuk ekspresinya yaitu keuntungan. Lalu untuk title-nya yaitu juga keuntungan. Ini digunakan untuk mengetahui total dari keuntungan yang didapatkan dari suatu proses produksinya. Kemudian kalau sudah kita klik run lalu setup. Untuk replication length-nya kita isikan dengan 8 karena akan menjalankan sebanyak durasi 8 jam. Kemudian kita klik run. Nah, dapat dilihat untuk program simulasinya sudah bisa berjalan dan untuk produk jadi dan keuntungannya nanti akan muncul rekapitulasi dari total produk jadi dan keuntungan yang didapatkan. Untuk mengetahui hasil statistiknya kita bisa langsung klik yes saja. Baik, sekian untuk tutorial pembuatan program pengenalan arena yang kedua. Terima kasih.